Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anasa Fitri, NIM 22 2019 170. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek perpajakan perusahaan jasa konstruksi. Gambaran umum perusahaan konstruksi jasa. Sebelum membahas terlebih dahulu dalam mengenai perpajakan yang terjadi dalam usaha jasa konstruksi, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Yang pertama adalah konstruksi. Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi. Yang kedua adalah pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagaimana rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pelaksanaan arsitektural. Yang ketiga adalah perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Yang keempat adalah pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi. Yang kelima adalah pengawasan adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang berprofesional di bidang pengawasan jasa konstruksi. Yang keenam adalah nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah B. PPh final. PPh final merupakan pajak yang langsung dibayar secara utuh ketika pengusaha menerima penghasilan. Berikut adalah klarifikasi serta penggolongan tarif tersebut. Yang pertama adalah pelaksanaan konstruksi oleh penyediaan jasa yang termasuk kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif 2%. Yang kedua adalah pelaksanaan konstruksi oleh penyediaan jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenai tarif 4%. Selanjutnya adalah pelaksanaan konstruksi oleh penyediaan jasa selain yang sudah dikemukakan pada poin A dan B. Yang keempat, tarif 4% tersebut juga dikenakan pada perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi oleh penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi usaha. Yang kelima adalah perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi oleh penyediaan jasa tanpa kualifikasi usaha dikenai tarif sebesar 6%. Kemudian, jika pihak pengusaha juga konstruksi tidak memiliki sertifikat badan usaha dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, maka pengenaan pajak juga berbeda, di mana pajak yang dikenakan bukan menggunakan tarif PPh final, namun dikenakan adalah yang pertama adalah PPh pasal 23 untuk pengusaha jasa konstruksi berbentuk perusahaan atau badan. Yang kedua adalah PPh pasal 21 atau pengusaha jasa konstruksi yang merupakan orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi. Ketentuan pembayaran dan pelaporan. Peraturan mengenai PPh atas usaha jasa konstruksi bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Peraturan ini merupakan pembaruan dari peraturan serupa, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Ini adalah pemotong penyetoran dan pelaporan. Apabila penggunaan jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak, badan dengan negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka akan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan mengenai aspek perpajakan di perusahaan jasa konstruksi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.